Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Kembali lagi bersama Bu Zuni. Kita akan belajar materi tentang keberagaman agama di Indonesia, yaitu pada tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama pada muatan pembelajaran PPKN. Namun sebelum lanjut, kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya anak-anak, tahu tidak ayat terakhir pada surat Al-Kafirun? Ya, ayat tersebut berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Yang berarti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maksud ayat di sini adalah kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan agama yang dianut oleh orang lain, seperti yang sudah ditampilkan di awal video tadi, bahwa Presiden Joko Widodo mengucapkan salam pembuka pada pidatonya dengan salam dari berbagai agama. Nah, sebelum lanjut, anak-anak tahu tidak ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ya, benar, ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua umat beragama harus hidup berdampingan. Kita harus saling menghargai dan menghormati serta menjaga kerukunan dengan teman. Nah, berikut adalah keberagaman tempat ibadah di Indonesia. Ada masjid, gereja, wihara, pura, dan kelenteng. Ada yang tahu tempat ibadah tersebut untuk ibadah umat agama apa? Ya, benar. Masjid tempat ibadah umat beragama Islam. Kemudian gereja tempat ibadah umat beragama Katolik dan Kristen. Lalu wihara tempat ibadah umat beragama Buddha. Selanjutnya pura tempat ibadah umat beragama Hindu, dan kelenteng tempat ibadah umat beragama Konghucu. Dengan berbagai keberagaman agama di Indonesia, lalu bagaimana cara menghormati keberagaman agama tersebut? Ada yang tahu? Ya, benar. Walaupun ada teman yang memiliki cara beribadah berbeda, maka kita harus saling menghormati. Sikap saling menghormati tersebut dapat menciptakan kerukunan. Contoh sikap yang dapat menciptakan kerukunan adalah mengucapkan salam, seperti pada gambar berikut. Lalu, bagaimana cara menjaga kerukunan tersebut? Ya, cara menjaga kerukunan yaitu dengan saling menghormati antar pemeluk agama. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan contoh sikap menjaga kerukunan. Yang pertama yaitu bermain tanpa membeda-bedakan teman. Kedua, menghormati orang tua. Dan yang terakhir, tidak mengganggu teman ketika sedang beribadah. Nah, bagaimana ketika ada teman kita yang sedang mengalami kesusahan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menolongnya.
Tolong-menolong merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Setiap agama mengajarkan sikap saling tolong-menolong. Perbuatan ini merupakan contoh peduli terhadap sesama tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan budaya. Setelah mengetahui tempat ibadah umat beragama, lalu bagaimana umat beragama dalam merayakan hari raya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Umat beragama merayakan hari raya sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terdapat bermacam-macam hari raya keagamaan. Yang pertama adalah Hari Raya Umat Islam. Hari Raya Umat Islam adalah Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri dirayakan umat Islam setelah berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan. Yang kedua ada Hari Raya Umat Katolik dan Kristen. Umat Katolik dan Kristen merayakan Natal dan Paskah. Pada malam Natal, umat Kristiani melakukan misa di gereja. Yang ketiga adalah Hari Raya Umat Konghucu. Hari Raya Umat Konghucu adalah Imlek. Imlek menandakan pergantian tahun dan ibadah dilakukan di kelenteng. Selanjutnya, Hari Raya Umat Hindu. Umat Hindu merayakan Nyepi dan Galungan. Hari Raya Nyepi dirayakan dalam kesunyian. Umat Hindu tidak melakukan kegiatan. Semua merenung dan berdoa. Yang terakhir adalah Hari Raya Umat Buddha. Umat Buddha merayakan Waisak. Semua berkumpul dan berdoa di wihara. Di Indonesia, puncak perayaan Waisak berada di Candi Borobudur. Lalu bagaimana kitab suci yang digunakan umat beragama? Ada yang tahu? Ya, benar. Umat beragama Islam kitabnya adalah Al-Quran. Kemudian umat beragama Katolik dan Kristen kitabnya adalah Alkitab. Lalu umat beragama Hindu kitabnya adalah Weda. Selanjutnya umat beragama Buddha kitabnya adalah Tripitaka. Dan yang terakhir umat beragama Konghucu kitabnya adalah Sisuwujing. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah kan belajar tentang keberagaman agama di Indonesia? Bagaimana perasaannya? Sangat menyenangkan? Untuk memudahkan anak-anak dalam mengingatnya, yuk kita simpulkan materi pembelajaran kali ini dengan bernyanyi. Mari kita mulai. Ayo kita belajar keberagaman agama yang ada di Indonesia. Itu ada 6, Islam kitabnya Al-Quran, ibadahnya di masjid. Idul Fitri itu hari rayanya, Hindu ibadah di pura, kitab sucinya Weda. Nyepi hari rayanya, itu agama Hindu. Buddha ibadah di wihara, kitabnya Tripitaka. Waisak itu hari rayanya. Kristen dan Katolik ibadah di gereja, Alkitab kitabnya, Natal hari rayanya, agama Konghucu kitabnya Sisuwujing, Imlek dan Cap Gomeh hari rayanya. Bagaimana anak-anak? Sudah hafal dan bisa cara menyanyinya? Untuk mengetahui sejauh mana anak-anak paham materi kali ini,
maka Bu Zuni akan memberikan kuis. Berikut link kuisnya ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita melafadzkan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cukup sekian dari Bu Zuni, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.